to change your. Warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. IWB merupakan cak bosone Kang Mas. Soalnya kita tahu hari ini baru saja MotoGP Boot India sukses digelar, dan bisa kita simpulkan bahwa Marco Bezzecchi is the king of the king Boot India. Tidak diragukan, Cak. Dan ini sudah IWB baca kemarin, IWB sudah share ke sampean bagaimana lap time-nya, bagaimana kecepatannya, dan memang hari ini tidak ada satupun pembalap yang mampu mencegah dia untuk menang, Cak. Makanya IWB sudah share ke sampean kemarin, kalau nggak ditabrak kamar ini, kalau nggak startnya kedodoran, pasti Bezzecchi akan juara. Dan hari ini dibuktikan. Dia mengatakan bahwa I'm revenge. Dia mengatakan bahwa dia balas dendam, dan ternyata hari ini terkabul, Kang Mas. Marco Bezzecchi secara bulat berhasil menjadi kampion atau juara di Boot India dan membuat namanya ditorehkan dalam tinta emas MotoGP karena dia pertama kali juara di sebuah sirkuit yang baru banget di MotoGP. Hello guys, it's Marco here. Thank you very much for the support. I hope you enjoyed the race today. Was a fantastic win for me. So amazing to come here in India and get a win. Namaste to everyone. I hope you enjoyed and see you next year. Selamat buat Marco Bezzecchi yang memang luar biasa. Kita akan bahas nanti tuh, Cak. Pokoknya kita akan bedah buat sampean pelan-pelan supaya sampean tercerahkan. Itu yang pertama, Cak. Kemudian yang kedua, Cak, inilah yang membuat IWB juga tercengang. Kita perhatikan bahwa race hari ini secara race pace memang lebih lambat dibandingkan dengan sebelumnya. Yes, kita sudah bongkar datanya, Cak. Kecepatannya lebih lambat dibandingkan dengan sprint race, di mana sprint race kemarin fastest lap-nya itu mampu di angka 1 menit 44 sekian ya, lewat Jorge Martin dan juga Bezzecchi. Akan tetapi hari ini tidak bisa, Cak. Jadi para pembalap hanya mampu menorehkan angka rata-rata di 1 menit 45 terbaik. Juga pada akhir-akhir lap bisa kita lihat ternyata lapnya di angka 1 menit 46 detik sekian. Artinya memang secara race pace itu berbeda karena kondisi cuaca hari ini luar biasa. IWB dapatkan informasi bahwa Boot India hari ini sangat lembab dan juga sangat panas. Walaupun mungkin panasnya kalau kita lihat suhunya nggak terlalu yang gila-gila amat, tapi ternyata kelembapannya luar biasa, jadi mencapai 65%. Dan groundnya itu di angka 39 derajat Celcius. Jadi groundnya itu sebenarnya nggak terlalu yang luar biasa banget, Cak. Tapi memang karena hari ini dilaporkan partly cloudy, jadi sebagian berawan sehingga memberikan feel itu lembab banget, panas banget. Dan saya bisa bayangkan bagaimana ketika pembalap menggunakan racing suit, karena IWB ngerasain ya kalau menggunakan Wirpak gitu ya, racing suit, dan harus memiliki stamina yang bagus. Dan ternyata memang hari ini pembalap mengeluhkan kondisi cuaca di India yang memang luar biasa. Dan juga tercengang, Cak, bagaimana kita melihat Marc Marquez yang sebenarnya luar biasa. Marquez kecepatannya jos gandos tenan, bahkan dia mampu menekan Pecco untuk berebut di posisi 3. Akan tetapi, Cak, yes, Marquez ndelosor, Kang Mas. Jadi memang kalau kita perhatikan crash-nya memang perlu kita teliti ya, perlu kita lihat data telemetrinya, karena dia masuk tikungan pada kecepatan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Akhirnya dia crash, dia bisa melanjutkan race, dan ternyata pada posisi 16 dia bisa finish di posisi 9. Ya, not bad arrow. Ini kecepatannya bagus Marquez, tapi sayang karena dia melakukan kesalahan akhirnya finish di posisi 9. Dan juga luar biasa, Yamaha hari ini jos gandos tenan Fabio, sangat rapi. Fabio mengatakan bahwa dia menggunakan motornya seperti benar-benar kesurupan ya. I'm sliding like hell, dia bilang bahasanya. Saking memang spin ya, semuanya slip, banyak slip pada akhir-akhir lap. Tetapi ternyata Yamaha hari ini mampu memberikan
kekuatannya, memberikan performa terbaiknya dan mewakili pabrikan Jepang, di mana Honda kemarin bisa podium 3 sprint race, dan hari ini Yamaha menjadi perwakilan dari pabrikan Jepang untuk masuk podium. Untuk memberikan gambaran kesampaian seperti apa race hari ini dan bagaimana detik-detik Pecco crash, kemudian juga Marc Marquez crash, IWB akan jabarkan kesampaian termasuk juga lap time-nya, datanya seperti apa. Kita akan langsung presentasikan buat sampean supaya sampean tercerahkan berikut ini, Cak. Nah, Kang Bro, jadi ini adalah gambaran saat start pada sampean semuanya hari ini, hari Minggu di sirkuit Butch India, yang mana para pembalap sudah mendapatkan bekal dari sprint race kemarin, dan ternyata hari ini dipastikan Bezzecchi akan balas dendam. Kemudian Pecco juga berusaha keras untuk menjadi juara, dan kemudian juga Martin yang ingin sekali mempertahankan posisinya seperti kemarin, dan kemudian juga Marc Marquez yang ingin meraih posisi terbaiknya, termasuk Joan Mir dan juga Johann Zarco. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana Martin yang langsung melesat di depan. Jadi memang secara start Martin luar biasa hari ini. Yes, dan kita perhatikan Bezzecchi masih tercacar di posisi ketiga. Di belakangnya ada Joan Mir yang juga luar biasa startnya, dan kemudian Marquez di sini Fabio Quartararo. Posisi masih termaintain di mana terdepan adalah Martin, kemudian disusul oleh Pecco Bagnaia, dan kemudian Bezzecchi, Joan Mir dan Marc Marquez, dan di belakangnya adalah Fabio Quartararo. Di barisan pertama dan di belakangnya sedikit ribet di mana memaksa Maverick Viñales melebar karena disodok oleh Binder dan juga Jack Miller. Barisan pertama ini bisa kita lihat pembalap Honda ternyata nggak kalah dengan Ducati untuk first attacking. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi Ducati, kemudian Honda di sini, dan belakangnya adalah Fabio Quartararo. Ya, seperti ini, Cak. Ini termaintain, Cak. Seperti ini termaintain sampai beberapa lap. Dan seperti biasa, kita lihat ya. Lihat nih, seperti biasa manuver Marquez itu mirip dengan Binder kemarin, di mana dia dari dalam sangat ketat. Lihat nih. Ya kan, tapi di sini dia pun ternyata juga yes, dia berhasil kan. Nah, ya kan? Jadi dia ngambil dari dalam banget dan dia berhasil mendorong Joan Mir keluar. Termasuk juga di sini Fabio Quartararo. Dan di sini adalah Bezzecchi. Kita lihat seperti ini. Yes. Nah, ya kan, Marquez di sini sudah masuk dari dalam karena dia masuk sangat ketat di bagian dalamnya, racing line ya. Nah, seperti ini. Yes, langsung Marquez sudah di posisi keempat. Langsung overtake Joan Mir. Jadi manuver yang di sini, Cak, kunci ya. Jadi sekali lagi manuver Marquez ini mirip dengan Binder kemarin, yang mana Marquez ngambil dari dalam, yang sangat ketat. Sekali lagi racing line-nya sangat ketat dari dalam. Dia nyodok ya dari sini, Cak. Oke. Yes. Nah, oke. Jadi memang ini, wah, ini rekamannya pecah-pecah. Kira-kira gitu, Kang Mas ya. Jadi itu adalah gambaran first attacking, dan di sini kelihatan Fabio Quartararo masih menggantung. Artinya memang Fabio luar biasa hari ini. Jadi momentum pada saat Marquez crash ini kita lihat pada saat Marquez sedang menekan Pecco Bagnaia. Jadi memang kecepatan Marquez sangat baik di sini, kita perhatikan, Cak. Nggak kalah dengan Ducati, sehingga dia merasa ada confident, percaya diri lah untuk melakukan attacking. Pengereman keras, lihat goyang-goyang. Nah, di sini, Cak. Yes. Nah, di sini, Cak. Jadi momentum di mana Marquez ini crash itu adalah dari sini. Informasi yang kita dapatkan dari beberapa pedok atau komentator MotoGP, sepertinya Marquez kecepatannya lebih kencang dibandingkan dengan biasanya. Walaupun dia braking, kita lihat, yes. Nah, ini dari sini, yes, dari sini, Cak, kelihatan. Oke, detik-detik Marquez lost traction depannya. Ini dia nih. Nah, dari sini, Cak. Sehingga low side. Nah, seperti ini. Yes, dia berusaha mempertahankan posisi motornya. Dan di sini kita perhatikan dia berusaha keras untuk tetap bertahan di stangnya, Cak. Meminimais adanya kerusakan pada motor. Itu yang dilakukan dia. Yes, berusaha menahan dengan sikunya. Karena stangnya ini, terutama grip atau throttle-nya supaya aman. Nah, seperti ini, dan lihat nih. Jadi dari sini kelihatan kan dari stangnya itu tergesek dan dia berusaha kembali ke track. Gara-gara ini dia dari belakang posisi 16 dan akhirnya finish ke-9. Cukup baik, sangat baik bahkan, karena memang dia cukup konsisten dengan kecepatan di angka 1 menit 45 detik. Dengan kondisi yang sudah unggul beberapa detik di depan, kecepatannya terlalu over, jadi overspeed dan dia crash. Nah, akhirnya Pecco Bagnaia hari ini tidak mendapatkan poin sama sekali. Jadi memang overspeed ya informasinya, ekspresi dari teman-teman Ducati. Pusing, Kang Mas.
Tapi nggak apa-apa, justru ini lebih seru ya kan. Dari gambar ini maka bisa kita simpulkan Pecco terlalu ngepush. Jadi motor itu Cak, MotoGP itu kan kecepatan sangat tinggi, power yang sangat besar, sehingga pada saat di-push maka temperatur ban naik. Ketika temperatur ban naik maka traksinya pun berubah, berbeda. Makanya kalau komentator MotoGP selalu mengatakan the tires too hot, melebar kadang-kadang, dan ini bukan melebar lagi, ini adalah crash karena kehilangan traksi. Inilah yang terjadi pada Pecco Bagnaia hari ini. Ya sangat disayangkan sekali. Nah, ini gambar di mana posisi dari Jorge Martin yang memang cukup terancam. Kenapa terancam? Karena wear pack-nya, Cak, racing suite-nya terbuka. Ini menjadi sorotan kita semuanya. Pada saat kita ngelihat terbuka, ini artinya dia bisa kena penalti. Karena ada regulasi atau ada peraturan dari MotoGP di mana seluruh pembalap harus menggunakan racing suite-nya pada kondisi yang sangat aman, pada kondisi yang terpasang dengan proper. Tapi ternyata di sini kita lihat terbuka, Cak. Martin tidak fokus sehingga dia pada akhirnya didekati oleh Fabio Quartararo. Jadi memang kalau kita perhatikan dari 1,5 kemudian terpangkas 1,3, ini yang membuat semuanya terkejut, Cak. Dan di sini juga kita lihat Martin drop. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, momen di mana ini yang kita sangat terkejut. Ini nggak mudah karena kecepatan motor yang sangat tinggi dibutuhkan konsentrasi yang juga sangat tinggi. Tapi ternyata kita melihat Martin di sini secara luar biasa berusaha mencoba untuk menarik resletingnya ke atas untuk menutupnya. Ini harus dilakukan jika dia tidak ingin kena penalti. Untungnya dia berhasil, Cak. Kita lihat di sini ya. Dia berusaha keras. Lihat nih, dia berusaha keras untuk menarik resleting ke atas ya dengan posisi motor rebah dengan satu tangan saja, dan pada akhirnya dia berhasil dari sini. Dia berhasil dari sini, lihat nih. Luar biasa ya. Racing suite terbuka memang menyalahi aturan. Oleh karena itulah yang dilakukan Martin adalah mencoba untuk menggugurkan hukuman. Karena kalau dia terus membalap seperti ini, maka sangat terbuka kemungkinan dia akan di black flag atau dihentikan oleh Marshall atau Film Stewart. Dan kita lihat ini pun pernah terjadi pada Fabio Quartararo. Jadi bukan yang pertama, dan herannya ya, selalu terjadi pada Alpinestar. Ini yang kita juga heran. Apakah ada kondisi di mana seharusnya Alpinestar melakukan pengembangan pada resletingnya yang gampang melorot ini, Cak? Mungkin kayak gitu Kang Mas ya. Lihat nih ya. Nah, jadi dia narik dan akhirnya pada kondisi ini posisi dari Fabio sudah mendekati 0,7 detik dari sebelumnya 1,3 detik. Jadi inilah yang memberikan momentum di mana Jorge Martin kedodoran, Jorge Martin benar-benar kelelahan, dia exhausted, dan akhirnya dia finish di posisi kedua dengan manuver yang luar biasa, super agresif tapi clean. Itu yang penting, Cak. Ini momentum di mana setelah Martin masuk pit. Jadi setelah dia finish kedua, kemudian dia masuk pit dan dia minta diguyur semua badannya karena memang luar biasa panas, dia merasa sangat kepanasan. Bahkan pada saat di podium agak delay gara-gara Martin memang deprok di tanah ya, di lantai karena dia nggak punya tenaga. Jadi sempat ada dari medical yang datang dari dokter mengecek kondisinya dan memang dipastikan Jorge Martin dehidrasi sehingga dia kehilangan konsentrasi, kehilangan tenaga, tapi dia masih bisa bertarung melawan Fabio pada saat akan disalib. Yes, jadi ini momen-momen di mana mendapatkan semangat dari kru timnya. Kenapa Joan Mir kehilangan posisinya dengan Binder? Ternyata pada 3 lap terakhir Joan Mir hampir crash. Nah, seperti ini, Cak. Dan inilah membuat dia kehilangan posisinya. Yes, dia saving supaya nggak crash, dan disinilah momentum di mana dia disalib oleh Binder ya, kira-kira demikian ya. Nah, jadi Kang Mas, kalau kita lihat memang hasilnya Brad Binder hari ini bisa finish keempat setelah menyalip atau overtake Joan Mir, kemudian ke-6 Johann Zarco, 7 Franco Morbidelli yang luar biasa. Artinya Yamaha hari ini memang bagus banget, Cak. Kita lihat bagaimana Franco mampu nangkring di posisi ke-7, 8 Maverick Viñales, ke-9 Marc Marquez yang juga gendeng terancak. Jadi dari race hari ini ternyata bisa kita simpulkan bahwa Top Speed bukanlah pemilik Ducati. Ini mencengangkan kita semuanya karena ternyata top speed dan average speed, kita nggak usah bahas yang top speed average-nya, tapi yang jelas top speed-nya saja langsung. Jadi top speed hari ini ternyata dikuasai oleh Aprilia. Ya, betul, Cak. RSGP ternyata menorehkan top speed 352,9 km per jam, disusul oleh KTM Jack Miller. Jadi hari ini yang menguasai adalah mesin KTM dan juga Aprilia dengan 352,9 km per jam top speed-nya. Sementara Pecco Ducati hari ini menorehkan top speed 351,2 dan juga disusul oleh Honda. Gila, ternyata Nakagami, Kang Mas. Honda RC tembus di angka 351,2. Jadi tembus di angka 350 km per jam ya, maksudnya menembus tembok 350 km per jam. Artinya memang kencang banget Honda hari ini.
Dan Aprilia, Honda semuanya, artinya di sini adalah V4 semuanya. Dan kita lihat Yamaha terbaik hari ini menorehkan top speed 347,8 km per jam lewat Franco Morbidelli. Dan Fabio Quartararo hari ini hanya 346,1 km per jam. Ini gambaran bagaimana horsepower dari masing-masing motor, dan kita bisa pastikan bahwa Aprilia adalah the best top speed hari ini, Cak. Yes, ini adalah gambaran kesampaian. Setelah kemarin Iwi sudah sodorkan mengenai data fastest lap each ridernya, maka hari ini barusan bisa kita simpulkan race pace dibandingkan dengan sprint race berbeda, Cak. Jadi race pace hari ini agak lambat, di mana jika kita bandingkan dengan sprint race itu di angka 1 menit 44 sekian untuk Marco Bezzecchi. Ternyata hari ini Marco hanya bisa menorehkan lap time terbaik 1 menit 45,028. Jadi 1 menit 45,028. Sementara kedua Pecco Bagnaia, dan ternyata Kang Mas, yang ketiga adalah Fabio Quartararo. Luar biasa, Cak. Fabio ini sangat mirip dengan Jorge Martin, hanya beda sepersekian milidetik ya. Dan ternyata juga Marc Marquez pun sama. Artinya di sini hari ini yang top 5 ini adalah Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo, Jorge Martin, dan Marc Marquez dengan angka 1 menit 45 sekian detik. Dan kemudian Joan Mir juga luar biasa di posisi ke-6, fastest lap each rider. Kemudian Brad Binder, Johan Zarco, Maverick Viñales, dan yang paling buncit adalah Michel Pirro hari ini. Pirro menorehkan waktu 1 menit 47,150 detik. Gambaran kesampaian semuanya, kecepatan dari masing-masing pembalap yang secara umum tetap dikuasai oleh Marco Bezzecchi yang luar biasa. Ini adalah gambaran kesampaian setelah crashnya Pecco Bagnaia. Maka bisa kita lihat poinnya sudah terpangkas sangat dekat, di mana Jorge Martin akhirnya menorehkan 279 angka atau terpaut hanya 13 angka dibandingkan dengan Pecco Bagnaia, Cak. Dan kemudian ketiga, Marco Bezzecchi dengan 44 angka poinnya, ya maksudnya gap dibandingkan dengan Pecco. Artinya sekarang makin terbuka, Cak, kompetisi di 2023 ini untuk MotoGP. Ini ketat banget antara pembalap Ducati semuanya. Dan keempat Brad Binder dengan 192 poin, terpaut 100 poin. Dan kelima Alex Spargaro. Kemudian keenam Johan Zarco, 7 Viñales, 8 Marini, 9 Miller, dan 10 Alex Marquez, 11 Fabio Quartararo, ke-13 Oliveira, 14 Fernandez, dan Marc Marquez 16, 17 Fabio Di Giannantonio. Dan kemudian mari kita lihat untuk World Championship Classification. Maka kita lihat konstruktor, bisa kita pastikan Ducati masih leading, dan disusul KTM, kemudian ketiga Aprilia, dan Yamaha keempat, dan 5 Honda. Jadi konstruktor hari ini ternyata disalip oleh Yamaha gara-gara Fabio bisa masuk podium. Dan kita lihat di sini gap antara Ducati dan KTM jauh banget. Gila nih Ducati, parah nih, gila nih. Oke, kita lihat timnya, Cak. Untuk tim ternyata Pramac Racing masih menjadi penguasa, disusul Muni VR46, kemudian Ducati Lenovo, dan Red Bull KTM, Aprilia Racing, dan ke-6 Monster Energy Yamaha, 7 Gresini Racing, 8 RNF MotoGP, dan 9 LCR Honda, 10 Gas-Gas, dan paling terakhir adalah Repsol Honda. Itu gambaran kesampaian semuanya, Cak, hari ini. Bagaimana para pembalap dan juga World Championship Classification sebagai gambaran bersampaian tentang jalannya race di India hari ini, Cak. Nah itu ya Kang Mas ya. Ya Allah, sampai panas banget, Cak. Kok jadi ngaruh juga ya di India. Jadi kita juga ngaruh kepanasan nih Kang Mas. Lihat nih muka WB sampai kulu-kulu, Cak. Sepenting kita update langsung, soalnya kalau kemalaman nanti sampai sudah tidur ya toh. Nah jadi itu tadi, Cak, gambaran bersampaian bagaimana race India yang bisa kita katakan sebuah race yang luar biasa, sebuah race yang memberikan kita gambaran bahwa Ducati memang very strong. Dimanapun saat ini Ducati adalah the best bike in the grid. Kita harus katakan itu, termasuk juga bagaimana sosok Bezzecchi sebagai anak buah Valentino Rossi, anak didik Valentino Rossi yang mampu menunjukkan kualitasnya. Bezzecchi adalah the best rider di sini, King of the King di Boots India. Kita harus katakan itu. Pada saat dia lepas, udah selesai, nggak akan bisa dikejar lagi. Dan sekali lagi Pecco, unfortunately hari ini Pecco harus rela memberikan tempatnya kepada Martin. Dia kehilangan tenaga, dia sudah lemas, dan informasinya memang dari beberapa informasi yang BB kumpulkan, Martin ini ternyata memang dehidrasi, Cak. Jadi artinya dia sudah kehilangan konsentrasi, dia sudah benar-benar effort luar biasa, tapi dia masih bisa mempertahankan posisinya. Dan juga Yamaha, sekali lagi Yamaha, wow, luar biasa. BB katakan Yamaha itu adalah sebuah motor yang motor yang kelihatannya motor, karena kita perhatikan hanya Yamaha yang tidak menggunakan model sayap belakang. Secara performa, secara race pace, kita harus berikan acungan jempol buat Yamaha. Itu aja update benaran tentang race India. Dan kalau sampai suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Oh jelali, Cak, sampai sholat 5 waktu.
karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segandes.